Iya. Kan gak ketok semongko. Waalaikumsalam, Bah. Sehat Bah dari Madura. Iya, Mirza lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Nukmilu ma'akum fi qiraati hadzal kitabil mubarak Anwarul Masalik fi fiqhil Syafi'i. Kita lanjutkan pembacaan kitab Anwarul Masalik terkait tentang bab sucinya badan, pakaian dan tempat sholat. Ya. Kita lanjutkan masih di halaman 42. Wa qabla an nata'allam fi hadhihi al-lailatil mubarak nabda bi qiraatil Fatihah amalan bima fatahal Qur'anu bih wa raja'an bi barakatihi linaili ridallahi ta'ala. Al-Fatihah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih terkait tentang sucinya badan, pakaian dan tempat sholat sebagai syarat keabsahan sholat. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man ajaza an izalati najasati bi badanihi aw hubisa fi mawdi'in najisin shalla wa a'ada wa man lan utawi sapone iku ajaza apes sapa man, dan barang siapa yang lemah an izalati najasatin saking ngilangake najis. Orang ini tidak mampu untuk menghilangkan najis bibadani kang tetep ing dalam badane man, yang mana najis itu berada dalam badannya tetapi dia tidak bisa menghilangkan najis tersebut. Atau hubisa dan tahan sapa man, atau orang ini kondisinya tertahan fi maudhi'in najisin ing dalam panggonan kang najis, di dalam tempat yang najis, ya kan? Padahal seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa syarat sahnya sholat itu adalah hilangnya najis yang menempel pada badan, yang ada pada pakaian, dan yang ada pada tempat sholat. Sekarang ada kondisi di mana najis ini menempel pada badan dan tidak bisa menghindari najis yang ada di tempat sholat. Maka solusinya bagaimana? Man jawab iman syarat sholat mongko sholat sapa man. Maka orang itu tetap sholat, ya. Orang yang tidak bisa menghilangkan najis yang berada pada badannya, orang yang tertahan untuk tertahan dengan najis yang berada pada tempat sholatnya. Dia sudah berusaha untuk hilang dari tempat sholat, dari najisnya, dari tempat sholatnya, tapi tidak bisa. Maka jawabannya sholat.
orang itu tetap sholat dengan kondisi najis yang tidak bisa hilang. Tetapi wa a'ada lan baleni sapa man, nanti pada kondisi suci, ya kondisi kemudian dia bisa menghilangkan najis, kondisi kemudian dia bisa ke tempat yang suci, dia mengulangi sholatnya. Wayan hania lan merkungkung sapa man li sujudihi maring sujud iman. Nah, tetapi nanti kalau dia sholat di tempat yang ada najisnya, ya dia sholat di tempat yang ada najisnya, najisnya tepat di tempat sujud, maka tidak perlu sampai menempelnya batu ini, jidatnya sampai ke tempat sujud. Cukup kemudian yanhania, ya. Jadi memberikan tanda seperti tanda sujud saja. Li sujudihi maring sujud iman, atau condong saja, tidak perlu sampai menempelkan jidatnya ke tempat sujud. Bihaitsu kelawan arah lauzada lamun nambah sapa man asoba moko ngenani sapa man ha ing najasa. Kenapa? Kalau kemudian dia tetap menempelkan jidatnya ke tempat sujud, malah mempertemukan dirinya dengan najis, maka ini dihindari, ya. Pada qaul musannif kita dapati bahwa barang siapa yang tidak bisa menghilangkan najis yang ada pada dirinya, contoh luka, ya kan, lukanya ini merata, lukanya banyak sampai diperban, tidak bisa dia melepaskan luka itu, atau kemudian dia tertahan di tempat yang ada najisnya. Kalau kemudian dia pergi dari tempat itu tidak bisa, ya contoh mungkin di penjara, ya kan, kemudian tempatnya najis, dia tidak bisa keluar dari penjara itu, maka jawabannya sholat, tetap sholat, wa a'ada, tetapi ada kewajiban mengulangi sholat itu di kondisi yang lain. Oh, lukanya sudah kering, dia berarti mengulangi sholat. Oh, sudah dibebaskan dari penjara, berarti dia mengulangi sholatnya. Tetapi kalau kemudian dia sholat di tempat yang ada najisnya, yang merata dan tidak bisa menghindari najis yang merata pada tempat sholat, yanhania, dia cukup kemudian ketika hendak sujud hanya condong saja, tidak sampai menempelkan jidatnya ke tempat sujud. Agar apa? Lauzada asoba, terhindar dari bertemunya tempat sujud, bagian anggota sujud dengan najis. Wa yahrumu lan haram apa wad'ul jabahati, dele batu alaiha ing atase najasah. Kata musannif, dan haram meletakkan jidat, ya, ke tempat yang ada najisnya. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam. Allah berfirman, telah kami muliakan anak cucu manusia. Jadi semua ini dimuliakan. Dan mana tempat yang paling mulia? Adalah wajah. Loh, kok bisa wajah? Karena dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi wajah itu adalah bagian yang krusial menunjukkan kemuliaan manusia, ya. Sehingga wajah ini dijaga menurut musannif, jangan sampai kemudian bertemu dengan najis. Walau ajaza lan lamun apes sapa wong antat hiri thawbihi, saking nyuciake pakaiane wong, dan andaikan jika seseorang itu tidak bisa mensucikan pakaiannya, sholat mongko sholat sapa wong uryanan hale mudo, bila i'adatin kelawan tanpa baleni. Andaikan ada orang yang hanya memiliki satu pakaian, dia tidak ada pakaian lain kecuali satu,
Kemudian pakaian yang cuma satu ini terkena najis, belum bisa disucikan seketika. Maka orang ini sholat dengan kondisi telanjang tanpa perlu mengulang sholatnya jika pakaiannya yang tinggal satu itu sudah kering. Ya, ini juga ketentuan hukum. Walau lam yajid lan lamun ora nemu sapa wong illa kejaba nemune hariran ing sutra, sholla mongko salat sapa wong fihi ing dalem harir. Dia ini pakaian yang bisa digunakan untuk sholat ternyata terkena najis. Tidak ada pakaian lain kecuali ternyata yang ada pakaian sutra. Apakah bisa digunakan untuk sholat? Sedangkan laki-laki dilarang, diharamkan menggunakan pakaian dari sutra. Sholla fihi, karena ada uzur, karena ada ilat, maka dia diperbolehkan sholat menggunakan kain sutra. Wa in khafiyat lan lamun samar opo an najasatu najis fi thaubin ing dalam pakaian, wajaba mongko wajib apa ghusluhu basuh thaub kulluhu sekabehane thaub wala yajtahidu lan ora nemen-nemeni sapa wong. Sekarang ada problem baru. Jika kemudian dia meyakini di dalam pakaiannya ini ada najisnya, orang ini meyakini bahwa ada najis dalam pakaiannya, cuman khafi, samar, bagian mana ndak tahu. Maka bagaimana cara mensucikannya? Maka ghusluhu kulluhu, wajib dibasuh seluruhnya tanpa kemudian melihat-lihat mana yang bagian najis, mana yang bukan bagian najis. Ndak perlu, semua langsung dicuci seketika. Kenapa? Ihtiyat, untuk berhati-hati. Kemungkinan saja yang namanya najis khafi itu, yang samar itu telah merata, gitu ya. Fa in akhbara maka lamun aweh kabar hu ing wong sapa thiqatun wong kang dipercaya. Sekarang ada problem. Jika kemudian ada orang yang dapat dipercaya memberikan kabar bimaudhi'iha kelawan panggonane najasa, i'tamada moko tetanggenan sapa man hu ing thiqah. Jika ada orang yang dapat dipercaya omongannya, kemudian memberitakan kepada kita, oh pakaian itu mas ada najisnya, oh mas itu pakaiannya jenengan yang bagian situ ada najisnya. Bagaimana sikap kita? I'tamadahu, maka wajib diambil, gitu ya. Maka wajib mematuhi ucapan itu. Karena apa? Karena keluar dari orang yang thiqah, dapat dipercaya. Wa inistabaha lan lamun serupa apa tahirun benda suci bimutanajisin kelawan benda kang kena najis. Nah, sekarang ada problem baru. Jika benda yang suci ini kok ada keserupaan dengan benda yang terkena najis, ya. Tahir wa mutanajis istibahani, ya. Duanya ada kemiripan. Ijtihada moko nemen-nemeni sapa wong, maka dia harus bisa memilah mana yang tahir, mana yang mutanajis, ya. Mana ini adalah benda suci, mana ini yang kemudian benda yang terkena najis. Wa in amkana lan lamun mungkinake apa tahirun barang kang suci biyakinin kelawan yakine au utawa ghuslu ahadihima mungkinake basuh salah siji karone pakaian loro, ya. Sehingga dia bisa dengan berijtihadnya tadi menentukan, oh ini yang suci, oh ini yang harus dibersihkan. Dengan berijtihad, meniti-niti kalau orang Jawa bilang, atau meneliti mana yang suci, mana yang najis.
kita bisa menentukan mana pakaian suci, mana pakaian yang harus dibersihkan. Fa in tahayyaza. Nah, sekarang kalau bingung gimana? Tidak bisa membedakan. Kalau yang pertama tadi kan bisa membedakan ini yang suci, ini yang terkena najis. Itu tidak masalah. Sekarang problemnya fa in tahayyaza. Mongko lamun bingung sapa wong. Jika orang itu kemudian bingung, bagaimana tidak bisa membedakan yang tohir dengan yang mutanajis? Sholat mongko sholat sapa wong uryanan hale mudo. Maka lebih baik kata musonif dia sholat dengan telanjang. Wa a'adalan baleni sapa wong illam yumkin lamun ora mungkinake hu ing man apa ghuslu thawbihi basuh pakaiane man, gitu ya. Jika kemudian dia bingung tidak bisa memilah mana yang suci, mana yang terkena najis, maka orang ini sholat dengan kondisi telanjang dan mengulang kembali sholat yang dilakukan dengan kondisi telanjang setelah pakaian yang sucinya sudah ada, gitu ya. Fa in amkana mongko lamun mumkinake sapa wong wajaba mongko wajib sapa wong huslahu ing basuh pakaian. Nah, sekarang kalau kemudian meskipun pakaiannya ini tidak bisa dibedakan mana yang najis, mana yang terkena, mana yang suci, mana yang terkena najis, tapi waktu sholatnya ini masih panjang. Waktu sholatnya masih panjang, memungkinkan dia mensucikan pakaiannya yang najis, memungkinkan dia memilah mana yang suci, mana yang najis, atau kemudian mencuci kedua pakaiannya karena ragu, maka harus dikerjakan dulu. Menunggu sampai kemudian ada pakaian sucinya. Jadi bahasanya in amkana. Kalau kemudian tidak memungkinkan melakukan hal itu, langsung sholat telanjang, tidak apa-apa. Jadi sholat itu apakah boleh telanjang? Boleh, tetapi dalam beberapa kondisi. Satu, tidak ada pakaian suci lagi yang bisa digunakan untuk sholat. Dua, ketika ada dua pakaian yang tidak bisa dibedakan mana yang suci, mana yang terkena najis. Nah, jika kemudian waktu sholatnya mepet mau habis, maka dia harus segera melakukan sholat walaupun dengan telanjang. Tapi kalau kemudian waktunya masih memungkinkan, masih panjang, maka dia tidak boleh sholat telanjang sampai memiliki pakaian yang suci untuk digunakan sholat, gitu ya. Wa idza lan nalika lane ghasala basuh sapa wong ma ing bagian dzonna kang nyono sapa wong hu ing ma najisan ing ngirone najis. Sholat mongko sholat sapa wong fihi ma ing dalam pakaian loro ma'an hale bebarengan. Jika ada orang yang membasuh ya salah satu bagian pakaian yang dianggap ada najisnya ya, maka dia sholat dengan pakaian yang dia anggap suci, gitu ya. Au fi kullin utawa ing dalam saben-sabene tauban munfaridan hale ijenan, gitu ya. Artinya kalau masih dalam dhon, masih dalam persangkaan apakah ini najis ataukah ini suci, maka itu boleh tetap dipakai untuk sholat. Jadi berbeda dalam usul fikih, nanti ada yakin, ada dhon, ada istibah atau syak. Ya, kalau kemudian syak artinya kamu tidak bisa memilah sama bentuknya, akhirnya menyebabkan kebingungan. Kalau kondisinya seperti ini, maka kamu dianjurkan jika memungkinkan waktunya maka tunggu sampai ada pakaian yang suci. Jika waktunya tidak memungkinkan, maka bisa sholat telanjang. Yang atasnya ada dhon, persangkaan. Persangkaan ini apa? Sama seperti istibah, bedanya ada salah satu yang bisa diunggulkan tetapi tidak bisa difinalkan, gitu ya. Kayaknya ini bagian ini pakaian saya ini ada najisnya,
tetapi saya belum bisa menentukan apakah benar-benar ini ada najisnya. Nah, ini namanya dhon. Ini namanya dhon. Tapi kalau kemudian istibah atau syak, oh ini benda, saya tidak bisa membedakan mana yang suci, mana yang najis. Nah, ini namanya istibah. Tapi kalau yang namanya dhon, saya bisa ngomong ini najis, ini enggak. Cuma saya tidak bisa menentukan apakah ini benar-benar bagian yang najis. Nah, bagaimana? Maka dia tetap diperbolehkan sholat dengan pakaian yang dianggap ada bagian yang terkena najisnya. Tetap dianggap sah, gitu ya. Walau sholla lalamun sholat sapa wong bila ijtihadin kelan tanpa nemen-nemeni fi kulli tsaubin ing dalam saben-saben pakaiane maratan kelan saambalane lam tasihha mongko ora sah apa salate. Ya, jika kemudian ada orang dalam kondisi seperti ini, tapi kemudian dia tidak mau kemudian meneliti mana pakaiannya yang suci, mana pakaiannya yang tidak suci, maka tidak sah sholatnya. Maka ini perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa mengetahui kondisi pakaian kita ini suci atau tidak itu adalah kewajiban. Gitu ya. Mengetahui bahwa badan kita ini suci atau tidak ini adalah kewajiban. Mengetahui tempat yang kita gunakan untuk sholat ini adalah tempat yang suci atau tidak itu adalah kewajiban. Ya. Tetapi caranya mengaplikasikannya juga harus berhati-hati. Jangan kemudian gara-gara kita mau menjaga kesucian pakaian kita dari najis, akhirnya kita terlalu berlebihan di dalam menjaga. Ya, disentuh seseorang sampai dianggap najis. Kena kotor debu sedikit dianggap najis. Itu yang berlebihan, itu yang tidak baik, gitu ya. Yang dimaksud berhati-hati adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau kamu sudah melihat bahwa di tempat itu tidak ada najis, maka sudah dianggap suci. Kalau kamu melihat pakaian kamu tidak ada najis di dalam pakaian itu, maka dianggap suci. Kalau kemudian kamu lihat badan kamu tidak ada najis, maka dihukumi suci. Sehingga dalam takrirat ya, itu kan ada qaul bahwa ada najis yang nampak oleh mata, ada najis yang tidak dinampak oleh mata. Kalau najis yang nampak oleh mata, maka kita wajib seketika membersihkannya, tidak boleh menunda-nunda. Malah menunda-nunda pakaian yang terkena najis yang kita tahu sendiri itu najis berhukum dosa, gitu ya. Tapi kalau kemudian najisnya tidak bisa kita lihat oleh mata kita, maka dimaafkan karena memang tidak bisa kita tentukan atau kita ijtihadi, gitu ya. Walau khafiyat lan lamun samar, walau khafiyat lan lamun samar opo an najasatu najis fi falatin ing dalam oro-oro ya. Sekarang sholat mungkin di lapangan, sedangkan di lapangan kita tidak mengetahui ada najisnya di mana, ya. Sholat mongko sholat sopo wong haitsu syaa arahi kersa sopo man bila ijtihadin kelan tanpa ijtihad, ya. Maka ya sholat, silahkan sholat ya semaunya tanpa perlu kemudian melihat dulu ini yang najis mana, karena secara keseluruhan sudah kita tahu tidak bisa melihat najisnya. Au fi ardin saghiratin, kalau kemudian kita mengandaikan dengan lapangan besar, sekarang kita ganti dengan ardin saghirah, tanah yang kecil, bagaimana? Sama hukumnya, gitu ya. Tidak perlu kemudian kamu meneliti dulu seluas tanah itu apakah ada najis di sana atau tidak. Ketok moto nampak mata tidak ada najis, maka sudah cukup dihukumi suci, gitu ya.
Au fi baitin utawa ing dalem omah. Ya, sama. Pokoknya kamu lihat masuk rumah tidak ada najis yang nampak, maka itu sudah dianggap suci. Wajib mongko wajib apa ghuslul kulli, basuh sekabehane. Nah, ini yang perlu ditambahi lagi. Kalau kemudian di situ ada tanda-tanda najisnya, gitu ya. Kalau kemudian tidak ada tanda najisnya, ya tidak perlu dicuci semuanya. Seperti hukumnya lapangan yang luas. Ya apa katanya basuh mencuci semua lapangan kan tidak bisa. Walau istabahala lamun sarupa apa baitani omah loro ijtahada moko nemen-nemeni sapa man. Wala tasihhu lan ora sah apa salat fi maqbaratin ing dalem panggonan kubur. Nah, ini juga tidak sah salat di dalam tempat kubur. Alima kang weruh apa naba syuha den keduke makbarah. Wa ikhtilatuha lan cecampure makbarah bisa didil mauta kelawan nanae wong mati, ya. Ini ada kuburan dikeduk tanahnya, kemudian kita tahu ini sudah bercampur dengan najis-najis dari mayit. Kemudian kamu sholat di sana di atas tanah kedukan itu, bagaimana hukumnya? Tidak sah, gitu ya. Karena kamu tahu sendiri ternyata tanah yang kamu injak itu ada campuran najisnya. Fa in lam ya'lam lam fa'in mongko lamun lam ya'lam ora weruh apa nabsyuha keduane makbarah kurihat mongko makruh apa salat wa sahhalan sah apa salat, gitu ya. Jika kemudian kamu tidak tahu apakah ini sudah dikeduk atau enggak, maka hukum salat di makbarah tadi dihukumi makruh, tetapi salatnya tetap sah, gitu. Maka sholat di kuburan itu sebetulnya hukumnya pertama adalah makruh, sampai kemudian hukumnya jadi haram, ya. Wa tukrahulan dan makruhake apa sholat fi hammamin ing dalem jeding wa maslahihi lan gon jobone jeding wa qari'atit tariqi lan tengah-tengahe dalan, ya. Serta dimakruhkan sholat di dalam kamar mandi dan di luar kamar mandi atau areal kamar mandinya, gitu ya. Apa ya istilahnya ya kalau dalam bahasa Indonesia itu, jadi kalau mau masuk kamar mandi kan gak langsung ke kamar mandinya, mungkin ada bagian luarnya dulu, ya. Itu kan kering. Nah, ini bagaimana kalau sholatnya di sana? Ternyata dihukumi makruh. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda israf atau memuliakan sholat. Karena sholat itu adalah bagian kita untuk memuliakan hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kemudian kita sholat di tempat-tempat yang kurang baik atau di dekat-dekat tempat yang kurang baik, seolah-olah kita itu kemudian merendahkan Allah. Wa mazbalatin lan gon teletong, gitu ya. Wa majraratin lan gon nyile kotoran, gitu ya. Gon mili, ya, tempat mengalirnya kotoran. Wa kanisatin lan gereja, gitu ya. Wa maudhi'i maksin lan panggonan wa maudhi'i muksin lan panggonan begal, ya, muksin. Apa itu muksin? Mahallu akhdhi amwalin nas bil batil, gitu ya. Serta dilarang, ya, sholat di tempat-tempat kebatilan, kasarannya seperti itu. Wa maudhi'i khamrin lan panggonan khomer,
Wa dhahril ka'bati lan jabone Ka'bah atau multazam, ndak boleh karena itu bagian dari Ka'bah. Wa ila qabrin lan maring kuburan mutawajjihan hale madhep ilahi maring kubur atau salat berhadap-hadapan langsung dengan kuburan. Wa a'tanil ibili lan pira-pira kandange unta. La murahi ghanamin duduk kandange wedhus. Wa tahrumulan haram apa salat fi thawbin ing dalam pakaian. Wa ardin lan tanah maghsubaini kang den colong karone. Wa tasihhu lan sah salat bila thawabin kelan tanpa ganjaran. Tetap secara hukum dihukumi haram salat menggunakan pakaian curian atau di tanah ghasab, tanah curian juga. Tetapi status salatnya tetap sah, cuman tidak ada pahala, gitu ya. Dari sini kita tahu satu, bahwa jika ada kondisi-kondisi yang kemudian kita tidak bisa menjalankan syarat sucinya badan, pakaian, dan tempat sholat, kita tidak perlu kemudian tidak sholat, tetap wajib sholat dengan kondisi yang kita miliki. Kalau kemudian ternyata sholatnya itu dalam kondisi badan terluka, bagaimana sholatnya? Tetap sholat, nanti diberi solusi yaitu menjadi sahibul jabirah, pemilik perban, bagaimana hukumnya nanti. Kalau kemudian tidak ada pakaian suci, hanya ada satu pakaian suci, maka dia boleh sholat ya dengan kondisi telanjang, tapi wajib mengulang setelah ada pakaian suci lagi. Bagaimana kemudian sholat di tanah yang kemudian kita tidak tahu kondisinya apakah ini najis atau suci? Maka jawabannya dia tetap bisa sholat di tanah itu karena secara kenampakannya tidak ada najis, gitu ya. Serta kita juga sudah membaca tentang bagaimana hukum sholat di tempat-tempat yang kemudian di situ sedikit agak menjadi hal yang sepertinya kurang etis untuk digunakan untuk sholat, seperti kuburan ya. Kuburan sebaiknya itu kita tidak jadikan tempat sholat. Kenapa? Akan menimbulkan keraguan, dikira nanti orang menyembah kubur. Meskipun secara hukum itu makruh, tetapi seperti yang kita baca tadi di kitab bisa sampai menjadi haram. Serta di tempat-tempat yang sudah kita baca, gitu ya. Babu satril aurah wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita sambung dengan bab menutup aurat pada halaman 43. Jika ada pertanyaan terkait tentang bab taharatul badan wa thawb wa maudhi'is shalah, bisa langsung DM ke saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.